Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, di Piala Dunia Catur ini ternyata ada game yang isinya 5 langkah brilian. Itu terjadi di antara game Jose Martinez melawan Ivik Velimir dari Serbia. Jose Martinez sudah pada tahu lah ya, ini dikenal dengan permainan catur online-nya, Jospem. Ivik Velimir ini Grandmaster kuat dari Serbia. Nah, teman-teman, apa yang terjadi? Langsung aja kita bahas. Ini mereka bertemu di game babak kedua ya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy untuk kalian yang pengen jago main catur. Langsung gue latih sama gue guys. Jose Martinez pegang bu putih, mainin kuda F3, hitam D5, putih G3, hitam kuda F6, putih C4, hitam E6, putih bisop G2, hitam bisop E7. Kemudian putih rokade, hitam rokade. Udah pada tahu dong ini teori apa? Ya, mirip kayak Katalan ya. Tapi ini English opening Agincourt defense ya. Putih mainin langkah D3 di sini. Atau bisa juga Neo Catalan defense decline. D3 kemudian hitam C5. Kemudian putih kuda ke petak E5 langsung. Hitam queen C7 ancam kuda. Putih F4. Hitam benteng ke petak D8, putih kuda C3. Hitam mainkan langkah A6, propilaksis mencegah kuda B5. Putih makan pion D5, dimakan balik, dan kemudian putih menguatkan petak center dengan E4. Nah, ini menariknya, ketika hitam di sini makan, putih malah mainin langkah G4, gak mau makan balik ya. Apa idenya? Hitam kemudian lanjutin dengan bisop ke petak E6. Gak berani dia makan pion D3 lagi. Kenapa ya? Karena ada G5. Idenya begini. Jadi kalau misalkan dia mundur kuda D7, putih bakal masuk kuda D5. Kalau misalkan queen ke petak D6, kuda C4. Ancam menteri menjaga bisop. Dilanjutin dengan F5. Kena bisopnya. Racun guys. Ivik Velimir jelas tidak tertipu. Dia mainin langkah bisop ke petak E6. Jadi ini formatnya 5 menit ya, karena mereka main tie break. Mereka udah main 2 kali catur klasik, 2 kali catur cepat, dan ini adalah 2 kali catur kilat. Bisop ke petak E6, putih G5, hitam kuda F ke petak D7. Ditukar, makan lagi pakai queen, putih makan pion pakai pion di petak E4. Nah, kemudian hitam queen ke petak D4, dimakan, pion C makan D4, putih kuda naik ke petak D5. Hitam melakukan pertukaran, bisa makan kuda, dimakan balik, dan hitam kuda D7. Putih punya sepasang gajah, bisop ke petak D2 dimainin. Kemudian hitam A5 mencegah bisop A5. Putih ngambil jalur C. Hitam bisop C5, bukan langkah yang tepat. Harusnya cukup dengan bisop D6 atau kuda C5. Apa yang salah dari bisop C5? Putih mainin benteng F ke petak E1, hitam raja F8 menjaga jalur E. Kemudian putih raja F1 geser menghindari skak, hitam B6 coba nguatin posisi bisop hitam. Putih coba mendobrak dengan A3, hitam A4. Putih F5, hitam bisop D6. Mana ya langkah briliannya? Kok nggak ada? Udah masuk 24 langkah. Ya, bisop ke petak D6, putih masuk benteng C6. Ini bisop D6 juga tujuannya apa ya? Mau ngambil pion kali ya di sini. Tapi dia malah nggak berani nih. Dia malah balik lagi. Karena mungkin baru sadar kalau misalkan ngambil pion H2, bisop B4, raja geser, kemudian putih akan lanjutin dengan D6 atau bentengnya masuk. Jadi takut dia. Akhirnya buang langkah, bisop ke petak C5. Nah, putih langsung ngunci dengan F6. Pertukaran pion terjadi, makan lagi, dan hitam kuda ke petak B8. Kelihatan ya, perwira hitam di sini pasif. Putih benteng C7, hitam kuda A6. Nah, langkah berikutnya bakal jadi langkah brilian yang pertama buat putih. Kemana langkahnya guys? Benteng C ke petak E7. Kalau dimakan, skak, dapat benteng lagi. Raja geser. Kemudian D6. Ancam benteng di petak A8, geser. Langkah brilian kedua, D7. Kalau dimakan bentengnya, dimakan lagi pion promosi salah satunya. Hitam mainin langkah kuda C7.
Langkah brilian ketiga berikutnya, Bishop C6. Masih dikasih bentengnya. Hitam kuda 6. Langkah brilian ke-4. Raja E2, dikasih lagi bentengnya. Hitam D3, dimakan. Gajah D4, ini bakal jadi brilian kelima di game ini. Sacrifice the Rook. Dimakan dan kemudian dapat Bishop. Ya, benteng ditukar dengan 2 perwira, unggul ya dalam posisi ini. Raja F7, Raja E5. Benteng ke petak G8, putih Raja D6. Hitam benteng ke petak G4, putih Raja C7. Dan hitam menyerah pada posisi ini. Gila ya gamenya. Kalau dilanjutin gimana tuh bang? Kalau misalkan balik lagi juga percuma ya. Balik lagi ke petak G8, Gajah C3 ya, kunci. Jadi ini game benar-benar gila banget. Jose Martinez emang luar biasa ya di game ini. Dan di game berikutnya dia memulangkan Nodirbek Abdusattorov dengan 2 game langsung. Ternyata gak semua orang yang jago catur online doang ya. Tapi catur real over the board juga jago nih. Nah, kalau kita bahas teorinya, apa sih kesalahan dari hitam? Yang pertama adalah pada posisi Gajah C5 ya. Harusnya gajah ke petak D6 itu lebih tepat. Nih, pada posisi ini harusnya kuda ke petak C5 juga bakal jadi menarik. Karena kalau misalkan di sini putih benteng F1 dilanjutin gajah F8. Ya kalau putih F5 di sini kuda D3 nanti. Nggak bisa dong. Kalau misalkan kuda C5 mungkin F5 gajah D6. Jadi harusnya normal-normal aja. Nah, jadi teman-teman bisa mainin variasi Catalan nih. Jadi nggak cuma D4 doang, tapi D3 sangat menarik ya. Dan langsung naruh kuda di E5 dan F4. Akurasi putih 88,4%, hitam 80,8%. Teman-teman pernah main catur di online atau over the board? Pernah berapa banyak langkah brilian kalian? Kalau saya pernah 4 kali. Coba komen. Jangan lupa pantau terus update-update tentang Piala Dunia Catur hanya di YouTube RL Chess. Wah, bisa jauh nih Jose Martinez di Piala Dunia Catur ini. Apakah Jose Martinez akan masuk dalam 3 besar, teman-teman? Di pairing berikutnya dia akan berhadapan dengan belum ada ya. Coba kita lihat. Ya. Coba kita lihat guys. Nah, Peter Leko lawan Arjun Erigaisi, Levon lawan Woldacek Raduslav, Lorenzo Lodici. Belum. Ada tiebreak ya, Parham. Sudah, Grobnev sudah. Mana nih? Nah, Jose Martinez tinggal menunggu partai antara Jordan Van Foreest melawan Alexis Sarana. Wah, sama-sama kuat nih. Mungkin bakal seru kalau lawannya Alexis Sarana nih. Gitu teman-teman. Jangan lupa saksikan mereka hanya di YouTube RL Chess. Jangan lupa bantu video ini berkembang guys.